Halo semuanya, saya Firma Faro Ricardo dengan NPM 2315061 dari Prodi Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan cara menyusun routing jaringan IP versi 4 pada komputer dengan IP statik dan IP dinamik. Nah, di sini pertama kita akan menghubungkan setiap perangkat yang ada di sini. Karena deskripsi tugas meminta kita untuk menggunakan 3 komputer menggunakan IP dinamik dan 2 komputer lainnya menggunakan IP statik. Di sini saya akan menggunakan 10 komputer untuk membagi dua dari bagian tersebut. Nah, di sini saya menggunakan 2 switch, 2 router, dan 2 server. Nah, baiklah. Di sini kita telah menghubungkan semua perangkat yang ada, tetapi pada switch 1, router 2, dan switch 2 masih nonaktif. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan agar switch 1 dan perangkat lainnya hingga switch 2 dapat terhubung. Nah, di sini cara kita menghubungkannya yaitu dengan memilih router 1, kemudian kita masuk ke CLI, dan di sini kita memilih interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, kita akan memasukkan IP address-nya, yaitu yaitu 19.192.168.10.0/24. Di sini menggunakan /24 karena eh, akan terdapat beberapa host yang kita gunakan. Yang mana 192.168.10.0 ini merupakan eh, network address-nya. Sedangkan broadcast-nya itu bernilai 22.255.255. Sehingga yang dapat kita gunakan yaitu mulai dari 1 hingga 254. Sehingga ada sebanyak 254 host yang dapat kita gunakan. Nah, baik. Eh, kita akan masuk ke router pertama tadi untuk memasukkan IP address-nya. Di sini kita menginput 192.168.10.1 dengan 255.255.0. Nah, kemudian kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1, di mana IP address-nya itu adalah 209.165.200.224. Kemudian kita masukkan subnetnya, yaitu 255.255.255. Kita masuk ke topiknya. IP yang barusan kita input sudah tertampil pada bagian config di router 1. Di sini kita akan aktifkan portnya, dan juga ini kita aktifkan portnya. Nah, baik. Di sini dapat kita lihat pada switch 1 dengan router 1 sudah terhubung. Kemudian untuk menghubungkan router 2 dengan switch 2, kita masuk ke config, dan di sini kita bisa langsung input tanpa melalui CLI. Nah, di sini kita akan memasukkan IP dari
gigabit Ethernet 0/0, yaitu 209.165.200.226, dan subnet max-nya yaitu otomatis terinput. Kemudian di gigabit Ethernet 0/1-nya, oh, maaf saya salah, ini seharusnya berada di gigabit slide 1, dan ini adalah 10.2.1.2.1 sesuai dengan ini. Nah, kemudian kita aktifkan port on-nya. Nah, setelah itu kita dapat lihat bahwa switch 1, router 1, router 2, dan switch 2 yang awalnya nonaktif kini telah aktif. Nah, sekarang kita akan membuat IP statiknya. Nah, nah, di sini dapat kita lihat bahwa IP 209.165.200.224 menggunakan slash 30, yang mana untuk menghubungkan kedua router kita tidak perlu menggunakan slash 24 karena eh, sangat banyak, cukup banyak membuang eh, IP versi 4-nya. Sehingga dengan slash 30 ini kita hanya cukup menggunakan 4 host saja. Karena sesuai rumus terdapat 32 bit dikurang 30 sama dengan 2, yang mana 2 bit ini memiliki 4 host. Ya, pada 4 host ini IP yang 225 dengan 226 ini sebagai R1 dan R2, sedangkan 224 sebagai eh, network address-nya, sedangkan 227 sebagai broadcast. Nah, baik, kita akan mulai ke PC untuk menjadikan dia sebagai IP statik. Nah, di sini kita dapat input default gateway-nya tadi, yaitu 192.168.10.1. Kemudian untuk IP address-nya kita menggunakan berbeda dari default gateway-nya, yang mana kita akan menginput 192.168.10.10. Kemudian PC1 kita akan input default gateway-nya yaitu 192.168.10.1, dan IP address-nya kita input 192.168.1.10 dan 11. Nah, untuk PC ketiga, PC 4, dan PC kelima kita tidak input sementara ini karena eh, ketiga PC tersebut akan menggunakan DHCP. Nah, baik, kita lanjut pada switch kedua, yang mana kita akan mengubah dua PC menjadi IP statik. Sini IP pertama, pada switch kedua kita akan input default gateway-nya tadi, ini 10.1.10.1.2.1. Nah, dan IP address-nya kita input 10.1.2.10, karena harus berbeda dari default gateway-nya. Kemudian kita masuk ke PC kedua pada switch kedua, dan kita akan masukkan default gateway-nya yaitu 10.1.2.1. Kemudian IP-nya yaitu 10.1.2.11. Baiklah, di sini saya telah menginput 4 PC
yang menggunakan IP statik. Baiklah, tak lupa juga kita harus ganti subnet max-nya. Hmm. Ya. Dan kita masuk ke PC pertama. Sepertinya tadi sudah terinput. Ya, sudah. Semua subnet max-nya telah terinput dengan tepat. Di sini perlu saya ingatkan bahwa ketika kita input IP-nya itu harus tepat agar nantinya tidak terjadi ketika kita testing tidak request timeout. Nah, sekarang kita akan eh, menginput IP dinamiknya dengan input DHCP-nya. Nah, di sini kita masuk ke server satu. Di sini kita pilih DHCP, default gateway, yaitu 192.168.10.1. Nah, dan basis internetnya ini harus berbeda juga IP-nya, yaitu 192.168.10.12. Nah, ketika kita sudah input, kita masuk ke PC ketiga, dan kita aktifkan DHCP-nya. Baiklah, setelah ini kita akan eh, memasukkan DHCP-nya. Kita pilih on. Nah, di sini default gateway-nya kita ubah sebagai default gateway yang telah kita input sebelumnya, yaitu 192.168.10.1. Nah, ini kita input start IP-nya mulai dari 100 dan maksimum hingga 100, sebanyak 100. Dan kita save. Kemudian kita dapat kembali dan eh, mengubah PC ketiga pada switch satu sebagai DHCP. Kemudian PC keempat. Nah, di sini berubah. Nah, kemudian kita masuk ke PC kelima dan kita ubah menjadi DHCP. Nah, jadi sekarang tiga PC pada switch satu telah berubah menjadi IP dinamik menggunakan DHCP. Nah, kemudian kita akan masuk ke server yang kedua. Kita akan mengubah server kedua menjadi DHCP juga. Di sini kita akan input default gateway-nya. Satu, oh ya, default gateway-nya yaitu menggunakan 10.1.2, 10.1.2.1. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.1.2.1.12. Kemudian setelah kita input, kita masuk ke DHCP-nya, kita on-in, kemudian kita input full name-nya dengan berbeda dengan server pertama. Nah, di sini kita input default gateway yang barusan kita input sebelumnya, yaitu 10.1.2.1. Nah, di sini untuk hmm, baiklah di sini sebelumnya kita masuk ke server 2 dan sini kita akan masukkan start IP-nya dan mulai dari 100 dan maksimum eh, numbernya yaitu 100 juga. Nah, kita save. Oke. Nah, baik. Di sini berikutnya kita akan ubah PC 7
menjadi DHCP. Baiklah, setelah ada perbaikan di server kedua, bagian DHCP-nya, kita akan masuk ke PC satu yang akan kita ubah menjadi IP dynamic. Nah, di sini kita masuk ke settings, kemudian kita ubah yang awalnya static jadi DHCP. Nah, jika sudah tampil default gateway-nya, kita masuk untuk mengubah IP-nya dari awalnya static jadi DHCP. Dan di sini otomatis bahwa eh, input pertama pada IPv4-nya setelah kita setting pada server yaitu 10.1.2.100. Nah, kemudian kita masuk ke PC keempat yang akan menjadi IP dinamik. Di sini kita masuk ke bagian sini, kemudian kita ubah ke jadi DHCP. Nah, setelah berubah, di sini kita masuk ke flash internetnya dan ubah ke DHCP. Di sini sudah terubah. Kemudian kita masuk ke PC kelima dan di sini kita ubah ke default gateway-nya jadi DHCP. Dan setelah tampil default gateway-nya, kita masuk ke flash internet dan ubah ke DHCP. Nah, di sini sudah otomatis terinput IP address-nya yaitu 10.1.2.102. Baiklah, di sini kita akan coba untuk ngetes ping-nya pada IP statik dan IP dinamiknya. Sini kita masuk ke PC pertama yang menggunakan IP statik. Sini kita masuk ke command prompt. Kita ping 192.168.10.10. Eh, sini kita akan menggunakan ping dari address PC pertama. Kita enter. Nah, di sini eh, dapat kita ketahui bahwa tes pingnya berhasil. Nah, kemudian kita coba untuk IP yang dinamik. Coba stop. eh, Ping 192.168.10.100 karena tadi kita memulai dari IP address yang menjadi startnya yaitu 100. Kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tes pingnya berjalan dengan baik. Nah, kita coba lanjut di server kedua. Kita periksa untuk tes pingnya. Di sini kita coba tes ping pada isi satu di server kedua yang merupakan IP statik. Di sini kita masukkan IP address-nya. IP address-nya tadi bernilai nih, 10.1.2.10. Enter. Nah, di sini PC pertama yang menjadi IP statik pada server kedua dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian untuk PC yang menggunakan IP dinamik, kita coba periksa untuk IP-nya, yaitu menggunakan titik 100. Di sini kita input, dan testing, 10.1.2.100. Nah, di sini dapat kita lihat juga bahwa PC yang menggunakan IP dinamik pada server kedua juga berjalan dengan baik dan tidak ada error sama sekali. Baiklah, semua tadi kita sudah tes untuk IP statik dan dinamik pada server satu dan server kedua dan tidak ada yang error sama sekali. Dan maka sampai sini saja
video penjelasan saya mengenai cara membuat routing jaringan IP versi 4 untuk mengetahui bahwa ini merupakan IP statik dan IP dinamik menggunakan PC, switch, server, dan router. Mungkin sekian. Apabila ada salah dalam mengatakan atau perkataan saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.